Lah itu sampean setelah berhasil itu ada berapa juta yang sampean dapat? Kalau zaman dulu kurang lebih itu 30 atau 20 juta. Aku jualan itu cuma dua kali sih sebenarnya. Enggak sampai terus juga. Berarti aku jualan ya berhasil, intinya ya berhasil. Tapi enggak saya makan sendiri itu enggak. Saya sedikit aku kasih ke juru kunci. Juru kuncinya kan enggak mau dikasih gede juga. Aku kasih sama orang yang benar-benar membutuhkan. Enggak makan sendiri, kayak benar mana sih orang yang benar membutuhkan saya kasih. Dan sisanya buat modal usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Eno Enoe. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak berlimpah ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mendatangi salah satu narasumber yang berasal dari kota Pekalongan, yaitu namanya Mas Agus, yang sebelumnya pernah menceritakan tentang desa angker, tentang mengenai pengalaman pesugihan, dan ada yang mengalami jual sate gagak dan sate bulus. Itu berhasil atau tidaknya nanti kita tanyakan saja sama narasumber kita, yaitu Mas Agus ya. Mudah-mudahan Mas Agus nanti bisa menceritakan sedetil mungkin, menceritakan untuk saya dan untuk teman-teman semua. Kita sambut narasumber kita, yaitu Mas Agus. Bagaimana Mas Agus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Aduh, kabarnya sehat. Alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Sekarang musim apa di sini Mas? Yang hujan atau terang gitu? Ya, udah beberapa hari ini sih lumayan hujan ya. Jadi kayak tanaman gitu udah mulai subur. Oh iya, karena ada hujan. Kalau ini kan lama nggak hujan gitu ya. Syukur alhamdulillah. Kalau misalnya sudah hujan, kalau di wilayah saya ke sana itu masih belum ada hujan. Jadi lokasi itu masih kering, ya masih kering semua. Belum ada hujan turun, itu belum ada. Jadi siapa tahu mungkin besok atau kapan, mudah-mudahan secepatnya ada hujan ya. Nah ini begini Mas, saya datang ke sini lagi pengen menjelaskan mengenai tentang edukasinya sampean yang dulu pernah melakukan menjalani pesugihan karena dalam terpuruk ekonominya sampean yang dulu pernah sampai bablas, kalau orang Jawa bilang ya, itu ibarat kata sampai dianggap sampah sama saudara ataupun dari tetangga-tetangga. Nah, makanya sampai melakukan pesugihan ini, pesugihan itu, tapi takut dengan tumbal. Nah, sampean kan pernah menceritakan tentang jual sate gagak dan sate bulus. Iya. Nah, kira-kira itu ada tumbalnya apa enggak, dan melakukannya gimana? Saya pengen tahu sedetil mungkin begitu. Jadi awal-awalnya itu bagaimana begitu? Dulu itu ya yang pernah aku ceritakan kemarin itu mulai kegagalan dan mencari kaya secara instan. Kalau zaman dulu itu masih mempercayai seperti itu. Kalau zaman sekarang kan udah dunia teknologi ya, udah apa-apa serba bisa, nggak kayak zaman dulu. Dulu itu banyak banget mengenai pesugihan, dan saya mengalami sendiri gitu, mencari pesugihan, pengen kaya secara instan. Tetapi setiap orang mempengen kaya dengan secara instan pasti ada resikonya, itu sangat berat. Ada yang minta tumbal, keluarga, istri. Makanya kita dulu itu ya, orang kalau pikirannya sudah putar, apapun pasti dia lakukan, walaupun tumbalannya itu anaknya sendiri atau keluarga sendiri. Yang penting
kita itu bisa mencukupi. Itu zaman dulu tuh kental dengan pesugihan. Kalau mungkin kalau sekarang kan udah zaman kurang gitu ya. Banyak yang percaya ataupun tidak percaya gitu. Dan dulu tuh setelah aku ini gimana nih caranya kaya gitu, pesugihan ternyata tumbal yang terlihat anak sendiri mencari jalan lain gitu. Mencari jalan lain, saya informasi ke teman saya dengan Mas Rohman, gimana sih aku lagi butuh duit gitu, pulang pun sampai nggak berani gitu, gimana caranya supaya aku itu mendapatkan duit gitu. Nah, saya cari teman saya dan akhirnya saya menemui teman saya diantar ke daerah Jawa Barat. Setelah nyampe Jawa Barat, perjalanan zaman dulu 2000 berapa 9 kalau nggak salah, 2009 saya datang ke tempat teman saya, diantar ke tempat juru kunci, ya saya sebut aja rohani gitu ya. Rohani. Setelah nyampe ke sana ya saya ceritakan keluhan saya seperti ini, karena saya dulu tuh nggak berani pulang karena banyak tanggungan sana sini, utang gitu, sana sini lagi gitu. Terus setelah sampai di tempat juru kunci, diantarin sama teman sampean, di situ disuruh ngapain saja atau ada persyaratan apa saja yang jelas hal seperti itu nggak ada yang gampang. Nggak ada dengan cara instan, itu nggak apa yang bilang katanya gampang ini langsung jualan itu, mana bisa. Kita secara real aja susah banget, apalagi secara gaib yang berurusan dengan makhluk gaib itu nggak semudah itu. Pasti ada syaratnya. Syaratnya apa saja sebelum sampai mulai menjual? Ya seperti biasa, ritual kayak puasa, namanya puasa mutih. Kebanyakan kalau orang kaya dengan secara instan itu puasa mutih gitu. 7 hari 7 malam gitu. Itu 7 hari 7 malam makan apa saja? Iya, nasi putih doang. Yang berbau dengan putih, ibaratnya kayak tempe ya, tempe putih. Tanpa dimasak, tanpa dimasak, namanya puasa mutih. Gitu. Berarti mentah ya. Setelah biasanya kalau emang kita itu dari awal melakukan ritual gitu ya, ritual dulu itu nggak gampang, lolos nggak ritualnya. Kalau emang nggak lolos nggak berhasil gitu. Berarti itu takarannya tergantung lolosnya kita melakukan puasanya, lolos apa enggak. Lolos berarti kita gagal. Nggak bisa jual kan? Iya, nggak bisa jual. Itu banyak pantangan yang harus kita lakukan. Langgarannya ibaratnya ini pantangannya apa? Ya nggak boleh kita lakukan seperti itu. Nggak semudah yang kita bayangkan, ujuk-ujuk langsung kaya itu nggak butuh proses, itu semua butuh proses. Berarti itu yang di konten-konten di YouTube itu langsung real langsung kaya gitu. Itu ya kayaknya nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Tetap ada perjanjian awal mula. Nggak bakalan langsung jualan, nggak ada persyaratan ini itu nggak ada. Kecuali pas kita rezeki aja, kita dikasih duit bibit itu mungkin ya. Tapi itu kan yang jelas dipastikan sebelum memulai jualan berarti berpuasa dulu selama 1 minggu ya, itu memutih ya, puasa mutih. Nah setelah sampean lolos dari puasa mutih tersebut, apa saja yang sampean lakukan setelah sampean lolos? Setelah saya lolos itu udah kita lolos dalam ritual, dalam persyaratan lolos, kita langsung jual sate gagap atau sate bulu. Nah, ada berapa tusuk yang sampai jual? Ya kalau zaman dulu itu sekitar 200 tusuk habis dalam waktu 2 jam. Astagfirullah. Itu cepet banget. Ya cepat, kita kan nggak tahu. Ibarat kata kita orang jualan itu kayak terlihat ya kayak di tempat biasa, tapi sebenarnya kita jualan itu ya di alam gaib, nggak tahu di mana. Sampai jualannya di tempat apa ya? Tempat umum biasa seperti biasa. Nggak di kuburan atau? Ya kayak orang kan nggak kayaknya di kuburan kayak apa ya? Kita kan di bawah alam sadar sebenarnya pas jualan itu.
Berarti intinya kita bukan di alam nyata, bukan? Bukan lah, masa ada di alam nyata kayak gitu jual, mana ada sih setan kelihatan. Iya betul. Lah itu dengan cara apa setan ataupun jin atau makhluk astral lainnya membeli sate, salah satu dari satenya sampean? Kan gini, ibarat kata kita Bismillah mau jualan sekarang. Iya. Ibaratnya kita keluar dari rumah, ya itu bisa langsung, enggak kita jalan kemana itu bisa langsung ketembus ke alam bahagia karena kita lolos. Oh, berarti karena lolos dari tadinya pernah mengalami puasa putih itu. Iya, enggak kata yang bilang katanya ada lawan bilang wah sengaja aku jualan di kuburan. Yang namanya masuk astral itu nggak bisa kelihatan dengan secara instan. Pasti kita dibawa ke alam gaib seperti mimpi gitu. Nggak secara instan jualan di kuburan ujuk-ujuk dapat gituan. Itu nggak ada. Itu hati-hati teman-teman. Kalau misalnya ada orang nyuruh jual sate gagak atau sate bulus di kuburan, tiba-tiba intinya kayak seakan-akan intinya nyuruh begitu tanpa ada syarat, intinya yang penting mau, yang penting kamu ngasih modal ke saya buat beli saja, jangan mau, itu nanti yang ada kamu kehilangan uang. Ya. Di Facebook banyak juru kunci ini yang pernah ngalamin Mas Agus, katanya wah ini ngasih uang sekian ntar aku antarin saya juru kunci, itu jangan percaya. Kalau emang dia bisa ngapain nggak sendiri dia lakuin. Nah tuh ya kan? Pikirin tuh, pikirannya bikin baik-baik. Ini Mas Agus yang pernah ngalamin jual sate gagak dan sate bulus itu berpuasa dulu selama 7 hari 7 malam muti, itu lolos atau tidaknya. Kalau nggak lolos, jualan setengah hari ataupun 1 tahun itu nggak bakalan masuk alam. Jadi gini, jadi masih ternyata kalau zaman dulu yang namanya juru kunci itu tidak dibayar, kita ngasih itu seikhlasnya. Oh zaman dulu ya. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu banyak juru kunci bodong atau juru kunci palsu. Apalagi kita bisa mengantarkan ke sana, kamu harus menyediakan uang sekian, itu modus bohongan. Yang ada duitnya bakalan hilang, kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya karena kan ibaratnya kan kalau dibahas secara detail, kalau misalnya orang pintar, nggak ada orang pintar ngomong-ngomong ke orang lain. Yang ada orang lain yang ngomongin kan. Yang namanya juru kunci kayak gitu, itu benar-benar kalau zaman dulu itu tertutup. Nggak pernah mengakui bahwa dia itu juru kunci, itu nggak pernah mengakui seperti itu. Kalau sekarang kan banyak, makanya kita sebagai orang harus hati-hati. Jika mendengar kabar, wah ini saya juru kunci pesugihan, kalian harus menyediakan uang sekian, itu harap hati-hati. Karena itu suatu saat bakalan hilang uang kita sendiri. Karena itu hal seperti itu udah sering terjadi. Kalau zaman dulu kan, ibarat kata kita cari juru kunci udah gampang zaman dulu gitu. Padahal dulu tanpa telepon ya, tanpa telepon, masih HP jadul. Kita jualan gitu. Itu pun setelah kita sukses pun ada resikonya. Nggak segampang yang kita wah kaya santai-santai kipas-kipas duit, itu nggak semudah itu. Waktu sampai jualan yang beli itu sosok apa yang beli itu Mas? Iya kelihatannya orang biasa, orang seperti saya misalnya gitu. Iya. Oh, berarti nggak mewujudkan hantu. Enggak lah, kita ibaratnya seberani apapun kita jualan sate gagak atau sate bulus. Kalau dilatih gandar pun kuntilanak bakalan lari lah, seberani apapun kita. Tuh, jamin teman-teman. Kalau asli benar-benar manusia otaknya masih jernih, intinya, mohon maaf nih, kalau misalnya asli benar-benar masih makan nasi, lihat hantu secara detail, benar-benar berada muka, yakin 100% kencing di celana ya. Iya. Nah, ini yang udah ngalamin. Karena saya apa yang saya jualan aja berwujud manusia aja, aku kan jujur aja orang yang berani kalau kemana-mana ya. Namanya setan itu yang nggak takut gitu. Iya. Tetapi setelah aku jualan seperti itu, rasa merinding. Benar-benar itu yang beli itu wah langsung 20 tusuk, 30 tusuk, 50 tusuk, dan zaman dulu itu 200 tusuk banyak banget tuh. Lah itu setelah sampean intinya mengasih sate ke orang yang beli itu, menanyakan harga apa enggak? Enggak.
Terus caranya dia mengasih uang? Yang ngasih uang ibaratnya kita ngomong satu tusuk sekian gitu. Pakai jari. Oh berarti dia nggak ngomong? Nggak ngomong, kebanyakan diam. Langsung dimakan di situ atau enggak? Ya enggak lah. Dibungkus dibawa gitu? Bawa. Oh. Nggak di situ. Tapi sampai berhasil nggak? Ya alhamdulillah berhasil. Ibarat kata kita makan di situ, liatin makannya itu berani. Oh iya ya. Seberaninya manusia melihat hantu banyak ketakutan, kotak-kacir Pasti itu. Itu aja jualannya aja, aduh kok sampai merinding gitu kan. Berarti kalau yang ngomongin tentang yang jual itu bentuknya seperti ini, gendarwo atau kuntilanak atau begini-begini, itu berarti khayalan ya, cerita. Itu cerita teman-teman yang udah ngalamin, yang mungkin kalau jujurnya ini. Iya, mungkin kalau di zaman tahun 9 itu mungkin ada ya, tapi kan eranya kesini di 2019 nggak ada. Hanya orang pinter, benar-benar pinter banget yang bisa melihat seperti itu. Benar-benar asli plak itulah ya. Ya kita benar-benar suci itu baru bisa melihat. Tapi kalau emang kita wadah kotor semuanya itu nggak bisa gitu. Rupanya rupa manusia hal seperti biasa, tetapi tetap ada perbedaan. Orangnya itu juga beda. Nggak biasa seperti mukanya kayak kita. Ya muka secara muka ya mirip sama seperti orang biasa, tapi agak warna tuh pucat orang. Oh, berarti perbedaan warna. Iya. Perbedaan warna itu orangnya itu agak pucat, bau-bau amis itu seperti itu. Kalau baju biasa? Ya baju ya biasa. Jadi yang nggak terlalu bagus lah zaman-zaman dulu ya. Cuman satu orangnya pucat, yang kedua bau-bau kayak bau apa sih ya? Wangi-wangi kayak gitu. Namanya juga bau amis ya. Namanya juga dijualan di Makro Astra kayak gitu. Ya kita ya nggak menduga itu jualan masuk astral atau apa, yang terbaca ya tempat biasa, tapi kan beda, tetap dari suasana itu beda. Nggak segampang kayak orang ngomong katanya wah ini jual ke kuburan, coba aja kalau nggak percaya jual aja kuburan sekarang, puasa muting nggak bakalan ditemuin hal itu. Yang nanti malah buang-buang duit ya, buat modal ini, buat modal itu. Lah itu sampean setelah berhasil itu ada berapa juta yang sampai dapat? Kalau zaman dulu kurang lebih itu 30 atau 20 juta. Aku jualan itu cuma dua kali sih, nggak sampai terus juga. Berarti aku jualan ya berhasil, intinya ya berhasil. Tapi nggak saya makan sendiri itu enggak. Saya sedikit aku kasih ke juru kuncinya kan nggak mau dikasih gede juga. Aku kasih sama orang yang benar-benar membutuhkan, enggak makan sendiri. Kayak benar mana sih orang yang benar membutuhkan saya kasih, dan sisanya buat modal usaha. Oh begitu. Jadi intinya sampean berusaha secara intinya, kalau orang Jawa bilang itu arahnya ngiri lah ya, arah daerah ngiri gitu. Kalau ngiri itu, kalau orang Jawa bilang itu yang ngiri itu mungkin yang tahu orang Jawa lah, mungkin orang Sunda Seprana itu nggak tahu ya. Iya, ngiri yang masih tahu lah. Ngiri itu bukan karena ngiri arahnya ke kiri, bukan. Yang dibilang nyupang lah intinya begitu, cara mudahnya pesugihan, cara mudahnya orang Indo gitu, intinya pesugihan. Ya intinya seperti itu. Saya ibarat kata jual sate atau menurut cuma berapa hari doang gitu, tetapi setelah itu sukses, sedikit buat bayar utang, buat modal usaha. Tapi jadi itu usahanya steril, nggak semudah yang kita waktu jual sate. Karena aku ya tujuannya dari awal aku pengen lunasin utang gitu, nggak mau untuk berlebihan gitu ya, berlebihan gitu. Ya walaupun dulu itu sempat ya kayak ibaratnya setelah aku sukses kayak buat beli-beli alat-alat buat usaha gitu. Tapi di saat saya waktu jual gagang mempunyai duit ya, nggak aku makan sendiri, buat sedikit buat usaha, saya bagikan sama yang membutuhkan gitu, nggak buat sendiri gitu. Dan setelah itu kita nggak jualan pun tetap ada gangguan, nggak mudah wah enak langsung kaya, mana ada. Tapi itu gangguannya apa mas setelah sampai berhasil? Ya kayak pas tidur itu mungkin dibawa alam mimpi kali ya, mas sate gitu.
Oh, berarti itu setiap malam apa enggak? Ya waktu dulu pas aku berhenti sekitar berapa hari gitu, emang setiap malam gitu. Pas aku jualan kan mungkin ya ini orang nggak kesini gitu ya. Nantinya iya kesini gitu, tukang kesini jual lagi gitu. Iya. Wah, santai gitu. Iya. Dalam mimpi kadang rumah aja kayak dilempar gitu. Jual. Ya masa sih cari duit secara instan ya 30 Nah, juta. Zaman dulu banyak loh, kalau zaman sekarang nih hampir ratusan lah. Itu orang tua sampai tahu nggak? Ya, Dulunya. zaman dulu ya aku karena udah bisa ya udah tahu lah. Ini kok instan banget, gitu, cari duit seperti ini. Tetapi kan dulu waktu aku dari rumah itu kan emang udah lama berbulan-bulan pergi dari rumah untuk kelana. Udah aku coba dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, aku coba. Berarti intinya tahunya orang tua sampean Saya kerja ya. Kerja. Setelah pulang bawa uang banyak. Iya, gitu. tahunya kerja. Gitu. Ternyata itu hasil dari pesugihan. Tapi sekarang itu bagaimana? Ya sekarang alhamdulillah usaha kecil-kecilan walaupun tidak banyak ya ada lah. Ada ya. Tapi sampai merasa ingin nggak kalau misalnya datang ke lokasi jual sate lagi gitu? Aku tahu alamatnya, tahu tempatnya gitu. Ya maksudnya sampai Enggak. pengen jual apa enggak? Enggak. udah cukup gitu ya. Intinya gini, kita jualan. Iya. Mungkin kalau sekarang masih ada yang jual kunci ibaratnya mengantar, pasti banyak orang yang ke situ. Iya. Kita nyari uang kemana sih? Ibaratnya satu malam bisa mendapatkan uang yang kita jualan sate gagak dan sate bulus itu mendapatkan satu malam itu 30 juta, 40 juta itu nyari mana gitu. Yang kita secara real aja jual sate, jual apa sehari aja belum tentu dapat 1 juta. Ya, betul. Kalau kita secara sate dorong. Nah, ini kan kemungkinan besar ada teman yang komentar sampai tahu tempat lokasi. Kalau ada misalnya komentar, "Bang, tolong dong minta alamatnya Mas Agus. Saya pengen dianterin ke lokasi." Sampai mau apa enggak? Nggak mau. Nah, tapi kalau alamatnya mau, ibaratnya alamatnya tempatnya saya tahu di mana gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang itu masih benar-benar kayak itu apa namanya juru kuncinya benar-benar rumahnya masih di sawah atau tempat itu udah kayak rame. intinya sekarang ya udah nggak tahu masih di situ atau enggaknya gitu ya. Tapi saya pernah sih ngantar ke sana, orang benar-benar butuh banget gitu, benar pernah ngantar gitu. Tapi nggak tahu biasanya kalau emang orang sudah dikasih sekali udah terus-terusan itu bahaya loh. Bisa nyawa kita sendiri yang hilang, walaupun itu tanpa tumbal ya. Tanpa tumbal. Intinya yang jual sate gagak ya emang kalau banyak orang cerita emang real. Tapi kalau ceritanya secara detail gampang gak ada persyaratan itu bohong. Nggak mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Perlu puasa dulu. Perlu puasa, bakar minyak. Ada ramalan khusus nggak? Ada lah. Yang khusus intinya buat sambal sate-sate. Iya, kalau zaman dulu itu kayak ramalannya ya mungkin bahasa Arab ya. Ngambilnya itu ya mungkin di apa kitab atau apa surat tahu tapi tetap ada. Ada ramalannya seperti itu gitu. Kita ngomong bilang ujuk-ujuk langsung ke kuburan jualan sate gagak mana bisa Ya, itu nggak bakalan bisa. Nggak ada dari sononya juga. Kalau secara kita mikir secara logika, ya dari pikiran saya pribadi ini, seandainya kita jual tetapi kita nggak tahu siapa yang akan beli ya. Iya. Nah kalau kita tanpa ada pengalaman orang yang ngerti, ya kita yang ada melongo di tempat. Ya, iya. Karena nggak ada yang jual, apa nggak ada yang beli ya. Yang beli itu ada juga, kita mau jual juga diantar juru kunci lah. Berarti sampai ke lokasi yang akan di. Sama pertama diantarin juru kunci udah dulu jalan aja lurus. Oh, berarti nggak nuju kuburan, nggak nuju tempat-tempat angker. Coba aja seberaninya apapun suruh kita ke kuburan jual kayak gitu nggak bakalan berani. Iya ya kalau saya. Cuma ini contoh aja, kita mau beli ya, yang ibaratnya yang beli kuntilanak, Gandarwo, apa Sundel Bolong, mana ada orang yang berani. Ibaratnya yang beli banyak orang kayak gitu. Yang keren juga ya. Iya, orang berani itu tetap di alam sadar kita itu manusia. Masih sama ya, cuman perbedaannya agak pucat. Iya, agak pucat gitu. Intinya buat ya kita ibarat kata sebagai orang gitu jangan terlalu percaya jika ada orang yang wah saya juru kunci
harus siapin duit sekian, itu jangan, itu bahaya. Emang kita modelnya puasa, ibaratnya kita beli kemenyan aja, ibaratnya nyampe ke sana mau minta sama juru kunci kan nggak enak ya. Masa iya ya. Betul. Paling yang modal 100.000 200.000 itu zaman dulu. Dan zaman dulu itu uang 30 juta 50 juta itu besar banget. Betul. Mungkin kalau sekarang 30 juta nggak dapat apa-apa ya. Tapi zaman dulu 30 juta itu wah udah luar biasa. Iya. Teman saya ada kok yang masih ke sana gitu. Dia punya mobil, punya segala macam, dia masih jualan katanya. Itu terakhir efeknya ada. Nggak ada efeknya ya, efeknya ya tetaplah setahun sekali katanya harus mengorbankan kayak ayam atau sapi. Nah itu masih sama aja ya. Iya. Cuman bedanya kan itu hewannya. Tapi orang kayak gitu itu kayak hidupnya itu berbeda Dari yang biasa. ya, dari yang lain tetap beda. Oh. Dari perbedaannya itu dari sisi mana? Dari cara bagaimana? Kalau orang ngelakuin hal seperti itu, rumahnya itu kelihatan kusem, kelihatan kusem, nggak terang gitu. Intinya kalau masalah pesugihan, percobaan memang ada. Memang benar-benar murni ada ya. Memang ada sampai sekarang. Tapi kalau yang bilang katanya gratis tanpa modal itu memang nggak ada. 100% itu jamin nggak ada. Tetap kalau memang wah ini harus menyediakan uang 100 juta itu memang nggak ada. Tetapi kalau memang harus tukeran dengan nyawa keluarga itu ada. Tuh teman-teman, hati-hati bagi teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kalau misalnya ada orang di Facebook, orang di YouTube ataupun di mana intinya mengasih saran untuk membeli sesajen, untuk membeli persyaratan ini dan itu, ternyata persyaratan itu nggak nyampe 1 juta ya? Ya paling 1 juta lah. Kurang lebih ya. Tapi kan sekarang itu banyak banget loh. Wah ini caranya jual sate gagak harus menyiapkan modal 10 juta. Nah tuh. Ya kalau memang punya uang 10 juta 20 juta lebih baik buat modal yang lain. Ya betul, daripada Ya, pesugihan ngapain. Ya, kalau memang pesugihan itu secara real itu modalnya paling dikit buat beli minyak atau apa. Sekarang tuh banyak loh di Facebook itu. Ini minyak caranya jual pesugihan, harganya 10 juta, yang ada hilang. Iya betul, yang ada itu buang uangnya sendiri. Itu. Tapi kayaknya zaman sekarang itu nggak terlalu banyak sih tentang pesugihan, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan banyak banget gitu. Intinya kalau memang secara real ya, secara real emang pesugihan jual sate gagak itu udah banyak yang mengalami dan sukses itu udah banyak. Aku alamatnya ya tahu, tempatnya di mana ya tahu. Nah itu susahnya begini mas, kebanyakan orang komentar kan sama orang lagi kedesak terpuruk ekonomi. Kebanyakan mas saya minta alamatnya mas aku dong, saya minta alamatnya bapak ini dong, saya minta alamatnya mbah ini. Saya nggak kasih bagaimana, saya tapi kalau memang orang benar-benar membutuhkan secara mendesak, aku berani ngantar gitu. Tetapi kalau memang tujuannya buat kekayaan semata, lah buat apa ngantar orang kayak gitu? Kalau memang kebutuhan hanya sekedar saja, aku berani ngantar. Tapi kalau memang tujuannya buat apa namanya? intinya buat intinya berlebihan Ya nggak mau aku. Tapi aku tahu tempatnya di mana, masih ingat lah. Tapi sekarang di sana posisinya masih di sono atau enggaknya sampai nggak tahu gitu. Tapi kayaknya juru kuncinya itu udah dialihkan ke anaknya. Kemungkinan besar. Kemungkinan ke anaknya udah, memang waktu aku kesana aja kan udah tua. Oh, berarti mungkin sudah meninggal ya? Ya mungkin udah meninggal, sekarang udah dijalurin ke anaknya gitu. Intinya gitu, jual sate gagak memang ada persyaratannya, yaitu puasa putih dan rapalan-rapalan gitu yang kita kasih. Setelah kita nyampe ke sana ya emang kita jualan seperti biasa. Perbedaannya manusia dan manusia jadi jajan memang beda. Pas nyampe ke sana ya kayak tempat biasa, itu agak pucat dan berbeda dari yang lain. Berarti di alam itu seperti manusia layaknya di pasar atau bagaimana mas? Dia layaknya di pasar, rame. Itu kita jualan habis isya gitu kan, rame. Dia layaknya seperti harus biasa jualan. Oh,
Berarti setelah intinya sampean jual, sampai kan intinya kayak orang sadar nggak sadar ya? Ya sebenarnya sadar, cuman kan kalau kita berpikir ya di bawah alamnya. Oh, Namanya orang jual kayak gitu. itu uangnya masih lebaran semuanya atau juga pocket? Iya masih lebaran kayak gitu, uang zaman dulu 2019 apa 2009 apa 8 gitu. Makanya aku setelah aku dapat duit dari situ bagikan kepada yang membutuhkan, yang lain buat bayar utang dan yang lain itu buat modal usaha. Gitu. Kayak tahu sendiri kan ibaratnya usaha sampai sekarang kayak Iya betul. ternak dan lain-lain. Aku nggak mau Sekarang ini loh bro, Mas Agus ya punya ternak, motornya 2, mobilnya juga punya, jadi tukang audio sound system. Nih udah orang kaya nih. Nggak kaya lah, kaya nih, main. Kita juga harus memberikan inspirasi buat orang gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan kata juru kunci yang berenggal-enggal harus menyiapkan uang sekian juta atau ratusan juta itu jangan. Karena itu sudah terjadi, akhirnya nyawa kita yang hilang. Betul. Kayak kejadian kemarin di Jawa Tengah, Banjarnegara. Itu kan awal-awalnya menanyakan di Facebook. Iya betul. Bapak siapa itu namanya? Iya pokoknya ada lah itu ya. Intinya kalau kita nemuin di Facebook, wah ini juru kunci, itu sekarang dijual belikan loh hal kayak gitu. Iya betul. Padahal dulu aja kita mau ke tempat juru kunci kayak gitu, itu ditanya secara detail, kamu taunya dari mana? Oh iya. Tahu dari mana, lahirnya hari apa? Kayak gitu. Gini gitu ya. Lahirnya hari apa? Terus kamu kok bisa nyampe ke sini? Tahunya itu dari mana? Kalau memang kita ujuk-ujuk datang sendiri tanpa kita ada lantaran yang pernah ke situ, nggak bisa masuk. Yang ada malah ditolak gitu. Karena nggak halal ya. Iya. Oh. Mungkin secara zaman dulu itu gampang ya melakukan seperti itu. Ya gampang-gampang susah, nggak kayak sekarang kan wah. Seliweran di Facebook, wah jual jimat, jual apa, ada pengen. Itu apa bohongan ya? Jadi bohong lah kalau ibaratnya contoh seperti ini. Kita edukasi ya. Kita contoh aja ke rumah dukun, minta togel harus bayar 10 juta. Kalau memang dia bisa menebak togel, kenapa dia nggak masak sendiri? Nah tuh itu satu contoh. contoh Ya, itu satu contoh seperti itu. Nah kita ibaratnya kita mau mencari pesugihan ya, tetapi modalnya harus 100 juta ya buat apa? Iya betul. Yang namanya pesugihan itu biasanya tumbal yang pernah saya alami ya waktu itu gagal itu anak kandung sendiri atau keluarga, itu udah jelas pasti. Itu nggak cuma sekali loh mintanya loh, setiap setahun sekali baru ada nyawa yang harus kita korbankan. Memang sate gagak itu ya memang nggak terlalu berat gitu, cuman prosesnya emang agak susah. Tidak semua orang ini belum tentu berhasil ya. Belum tentu kita orang semuanya bisa berhasil masuk ke situ gitu. Intinya yang saya alami itu berhasil dan sampai sekarang pun saya tahu tempatnya gitu. Itu di daerah mana mas yang kayak itu? Sebenarnya kayak gitu tuh Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, setiap provinsi pasti ada tempat yang sakral. Kalau orang Jawa nyarinya di Jawa itu nggak bakalan bisa. Oh berarti harus pindah tempat. Pindah tempat. Contoh aja seperti ini. Saya pengen kaya, ibaratnya dengan secara gaib atau mencari kesembuhan di tempat sendiri itu nggak bisa. Kita harus keluar dari luar Jawa. Oh. Jadi kalau misalnya saya nih kelurahan Pekalongan nih misalnya ya. Carinya masih di Jawa Tengah, susah. Harus kita keluar Jawa. Oh. Keluar Jawa kayak Jawa Barat, tukar gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi pembahasannya itu memang harus ngerti dengan yang orang yang pernah mengalami gitu. Dan kalau misalnya Mas mau diantar? ayo Ayo kalau mau diantar gitu. Emang nggak mau kalau ngomongin tentang saya mau mengasih edukasi ke semua penonton ataupun pengen mengedukasi pengalaman
orang narasumber yang pernah melakukannya tentang mengenai misteri, kisah mistis, kisah nyata, ataupun pengalaman pesugihan. Saya hanya sebatas pengen tahu sebenarnya yang terjadi, dan langsung saya sebar ke YouTube. Jadi biar para tidak bagus juga seperti itu ya. Dan kita juga harus ngasih edukasi supaya orang itu jangan gampang percaya dan tertipu. Iya. Kasihan loh, banyak orang yang tertipu, udah utang uang, katanya buat kekayaan, ujung-ujungnya tertipu itu banyak. Itu benar-benar wah sangat mengerikan. Intinya buat ya Mas Seno atau siapa aja, jangan pernah kita mempercayai yang di Facebook itu katanya juru kunci, juru macan, juru apa itu. Kalau keluar uang puluhan juta, kalau bisa jangan, karena itu dunia mitos atau Oke, jadi seperti ini teman-teman. Saya mencari salah satu narasumber yang pernah mengalami, wah di sini lagi hujan teman-teman, hujan besar banget. Kemungkinan kita udahan dulu ya, jadi mohon maaf banget. Saya nggak bisa melanjutkan perkataan semakin panjang karena ini petir semakin jeder mungkin teman-teman. Jadi mohon maaf banget sebesar-besarnya, saya tidak bisa melanjutkan untuk meneruskan perkataan yang baru saya ucapkan. Jadi saya ucapkan terima kasih banget. Intinya teman-teman dimanapun Anda berada, jangan pernah percaya dengan web itu terlalu dalam. Memang ada, tapi jangan terlalu di dalam, karena Mas Agus yang sudah pernah mengalami, sudah Mas Agus ceritakan dan mengasih edukasi ke saya dan kesampaian semuanya. Jadi harus hati-hati sebelum Anda bertindak. Jadi seperti itu saja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.